أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورتل القرآن ترتيلا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah kita telah satu pekan ini ya kita sudah belajar berbagai macam mata pelajaran, dan kita seperti biasa kita tutup aktivitas pekanan dengan belajar baca tulis Quran ya. Waktu bulan puasa kemarin kita sudah ikut pesantren Ramadan ya. Mungkin di asrama-asramanya ada yang udah diajarin mat, ada yang belum ya. Ada yang udah belajar mat belum di sini? Udah. Kemarin di pesantren Ramadan belajar mat ya. Alhamdulillah. Kita akan coba sedikit mengulang ya. Kalau yang sudah belajar kita murojaah, kalau yang belum belajar kita dapat informasi baru ya. Kita akan coba belajar hukum bacaan panjang atau mad ya. Hukum bacaan panjang itu cirinya atau dia akan jatuh bacaannya, hukumnya jatuh menjadi bacaan panjang ya apabila alif fathah ketemu alif ya, alif yang tidak berharokat ya, terus kasroh bertemu dengan ya sukun, terus dhammah ketemu waw sukun. Ini kita sebut adalah mad asli ya, mad asli atau tabi'i ya, biasa, tabiat kalau bahasa kita tabiat ya. Tabi'i itu dari kata tabiat ya, hal yang biasa terjadi gitu, hal biasa terjadi. Kalau dhammah ketemu waw di sini ya, kita tuliskan di sini dhammah ketemu waw ya, terus kasroh ketemu ya, fathah ketemu alif ya. Kalau waw dan ya otomatis dia berbaris sukun, tapi kalau alif dia tidak perlu dibariskan sukun ya. Huruf waw dan ya, waw, ya dan alif disebut huruf mad. Cara membacanya harus panjang satu alif. Satu alif itu dua harokat. Dua harokat itu dua ketukan. Bismillah, Bismillah itu dua. Bismillah atau ketukan. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Itu ya. Contohnya, silakan baca. Kelihatan ya? Ayo Sadinda baca. Yastabshiruna. Lanjut sebelahnya. Takuna. Mundur sedikit tuh. Nun sukun ketemu ta apa tuh hukumnya? Ikhfa. Maka harus ditahan. Ya, jangan buru-buru. Jadi bukan an lagi. Takuna. Kunya tuh. Terus yakdifuna. Selanjutnya apalagi tuh bacanya? Ujurakum. Di bawahnya lagi waqulu lahum. Ya, hulu nih madnya. Terus kita masuk ke ya. La yudhi'u.
La dua ketuk. Yudi, dinya dua ketuk. Yudi'u. Ya. Lanjut bawahnya. Mana suaranya? Ajrun azimun. Terus bawahnya? Sadiqina. Lanjut. Ra'aital. Dis, baca Dis. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan, maju sini. Duduk di belakang tuh, Pak. Sama aja, depan belakang nggak kelihatan. Terus gimana dong? Matanya ganti. Pak, nggak pakai kacamata dong. Tutup dia, tutup gini, tutup. Bisa. Ra'aital munafiqina. Lanjut. Adi Nugroho. Iya, paling atas. Nih. Fi sabilillah. Saifullah. Enggak kelihatan. Enggak tuh. Ja'alna lakum, sebelah Adis. Farhan. Mana yang mat? Fa-nya panjang. Faqad faza. Faza. Ini ibu satu ini. Siapa namanya? Naila. Naila, baca Naila. Amwalahum. Lanjut Widat. Amwalikum. Ayo Bu, silakan. Ma bisahibikum. Itu semua adalah mat asli atau mat tabii. Jangan ketipu sama tulisan. Wah, mat wajib mutasil. Nah, selanjutnya, jadi pada dasarnya mat itu terbagi menjadi dua. Ya, aslinya mat itu terbagi menjadi dua, mat tabii sama mat far'i. Mat far'i itu disebut furu'. Furu' itu artinya bercabang, nanti banyak. Jadi ada mat asli itu yang tadi tuh yang kita sebut tuh tadi tuh, alif ketemu fathah ketemu alif. Terus kasroh ketemu ya, dhammah ketemu waw, itu mat asli atau mat tabii. Selanjutnya ada yang disebut mat far'i. Mat far'i itu cabang-cabang matnya. Dari mat asli itu dikembangin lagi. Ya. Mat asli itu dikembangin lagi, bisa jadi mat wajib muttasil, mat jaiz munfasil, mat iwad, dan seterusnya yang udah kalian pelajari. Ya. Mat musaqqal karimi, mat musaqqal harfi, mat arid li sukun, dan seterusnya. Ya. Kita akan coba masuk ke mat far'inya, yaitu yang kedua nih, bahasanya yang kedua, mat wajib muttasil. Kemarin kita udah belajarin ya. Kita mengulang saja. Mat wajib muttasil, mat artinya panjang, wajib harus, muttasil bersambung ya. Hukum bacaan disebut wajib muttasil, yakni apabila ada mat tabii bertemu dengan hamzah berharokat hidup di dalam satu kata ya. Satu kata itu dalam bahasa Arab kalimat ya. Makanya disebut Allah itu apa? Allah itu satu kalimat ya. Maksudnya gitu, maksudnya satu kata. Kursiyun itu disebut satu kalimat dalam bahasa Arab, tapi kalau dalam bahasa Indonesia disebut satu kata. Satu kata dalam bahasa Indonesia, satu kalimat dalam bahasa Arab. Jangan salah ya. Kalau kalimat dalam bahasa Indonesia kan terdiri dari beberapa kata, ya kan? Kalau kalimat dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau kalimat dalam bahasa Arab itu hanya satu kata.
Kalimatun satu kata, tapi kalau kalimatani dua kata, kalimataini dua kata, kalimatun banyak kata. Oh, katanya banyak. Bentuknya jadi kayak frase kalau kita. Ya. Mat tabi'i bertemu dengan hamzah berharokat hidup di dalam satu kalimat atau satu kata. Cara membacanya wajib dipanjangkan sampai 2,5 alif. 2,5 alif berapa ya? Tadi satu alif 2 harokat. Atau 5 harokat atau 2,5 kali mat tabi'i. Ya. Berarti bacanya sudah bukan 2 harokat lagi, bukan satu alif lagi. Ya. Ada sebagian kita bacanya udah baca minhul ma. Nah, minhul ma segitu. Harus lebih dari 2 ketuk. Minhul ma. Lebih dari 2 ketuk. Minhul ma. Atau 5. Ini adalah mat wajib muttasil. Yuk kita latihan yuk. Sampai mana tadi? Jihan yuk, Jihan baca. Sofroun. Coba bikin 5 harokat. 5 harokat. Iya 5 harokat. Ayo. Nah, sofro. Terus sampingnya Siska. Hitung ya, kalau nggak yakin dihitung, boleh dihitung ketukannya. Yang penting harus beda dengan mat, panjangnya harus beda dengan mat tabi'i tadi. Ya, kalau mat tabi'i kan cuma 2 harokat. Ya. Jangan sampai jadi du'aun, tapi du'a. Nah, panjangin. Ya, 5 ketuk. Terus Sadinda lagi, Mayyasha. Kalau mau diwakof berarti ditekan ya. Ini ditekan semuanya kalau mau diwakof. Minhul ma. Ada e-nya. Ma beda sama minhul ma, beda sama minhul ma. Sofro sama sofro. Nah, kalau ada hamzahnya, kalau diwakofkan atau diberhentikan maka dia ada tekanannya. Ya, sama kayak orang Jepang ngomong wata. Kalau kita kan namanya watasiwa. Kalau asli bahasa Jepang watashiwa. Nah, ada tekanannya. Anata, anata. Kayak begitu ya. Ada tekanannya. Mayyasha. Faba ahya sawa amana syufaha. Jangan sampai amana syufaha tapi nggak ada tekanannya, hamzahnya nggak ada. Kalau ada hamzahnya syufaha, ada e-nya ya. Ratu syuhada. Tekenin. Ayo semuanya, walau sya. 1, 2, 3. Walau sya. Diwakofin ya. Diwakof itu diberhentiin. Belajar jadi orang Arab ya. Orang Arab itu udah nggak ngomong kursiyun, udah nggak ngomong kursiyun lagi, tapi kursi. Gitu. Udah nggak ngomong apa? Kalau ngomongin, kalau kita kan talibun, dia udah nggak ngomong talibun. Hada talib. Kalau Abi Mamun ngomongnya pasti di wakof belakangnya. Sudah sekali kan Abi Mamun ngomong kan? Nah pasti belakangnya wakof. Kita mah udah pakai bun, in. Ya masih pakai tanwinnya masih berasa. Ya, aslinya begitu ya. Kayak kita ngomong jamalun. Orang Arab itu ngomongnya udah nggak begitu. Jamal. Hati-hati jangan ketukar ya antara onta sama ganteng. Ya. Kalau ganteng panjang, kalau onta pendek. Jamal, nah berarti ganteng tuh. Tapi kalau Jamal, nah, onta tuh dia artinya. Hati-hati ya, jangan salah. Selanjutnya
Kita masuk ke mad jaiz munfasil. Ya, mad jaiz munfasil. Mad artinya panjang, jaiz boleh, munfasil terpisah. Ya. Pengertiannya, hukum bacaan disebut mad jaiz munfasil, yakni apabila mad tabi'i, ya, mad tabi'i yang 3 itu, alif ya waw, alif ya waw ya, fathah kasroh dhammah, ya, berhadapan dengan hamzah di lain perkataan. Di lain perkataan atau di lain kalimat. Cirinya, ini saya tambahin ya, cirinya yang kemarin yang tidak ada di sini. Cirinya kalau mad wajib itu hamzahnya bulat gini, lihat ya. Kalau mad wajib nih, kalau mad jaiz hamzahnya nih berdiri gini rata-rata. Tuh. Kelihatan? Ya, cirinya begitu ya, nyiriinnya. Kalau kita tidak bisa bahasa Arab, karena perkataan ini di lain perkataan kita pahami ketika kita belajar bahasa Arab. Sementara kalau kita belum bisa belajar bahasa Arab, ya itu cirinya. Ya, kalau mad wajib hamzahnya mana sih? Kalau mad wajib hamzahnya begini, kalau mad jaiz hamzahnya begini. Ya. Kalau kita nggak ngerti bahasa Arab, tapi kita wajib belajar bahasa Arab ya. Kenapa ya? Karena ini bahasa Al-Quran. Nanti belajar bahasa Arabnya diseriusin sama Abi Makmun ya. Di lain perkataan, cara membacanya lebih baik dipanjangkan seperti panjangnya mad wajib muttasil, sama ya. Tetapi boleh juga dipanjangkan seperti mad tabi'i kalau nggak kuat nafasnya. Nah, kalau mad jaiz boleh. Kenapa? Karena dia ada di dua kalimat. Ada di dua kalimat yang berbeda, makanya disebut munfasil. Fiha-nya beda, abadannya beda. Nah, fiha itu di satu kalimat, di dalamnya abadan, kekal selama-lamanya. Ya, beda kalimat ya. Nah, makanya disebut di lain perkataan atau di kalimat yang lain. Kalau kita belajar bahasa Arab ya. Tapi ciri hurufnya tadi disebutkan sama saya. Kalau mad wajib ini ya. Kalian boleh catat-catat sedikit, coret-coret. Ini mad wajib, ini mad jaiz. Ya, bedanya ini. Kalau belum paham bahasa Arab, kan nggak semua orang Indonesia paham bahasa Arab ya, tapi harus bisa baca Quran. Selanjutnya, contoh selanjutnya yaitu, silakan baca. Habib. Bima unzila. Lanjut. Ayo Adi, lanjutkan. Ya, yang ketiga. Hadis. Kelihatan maju deh, maju sampai kelihatan. Wah, kelihatanmu. Maju makanya, udah di depan nggak kelihatan, di belakang nggak kelihatan. Belajarnya gimana tuh kamu kalau nggak kelihatan terus? Udah gede-gede begitu. Ulangi. Dzurriyyatina. Ummatan. Nah, kalau di waqaf jadi ummah, ya. Fiha abada. Nah, ini iwat nih bocorannya. Ntar bacanya bukan, kalau diwakafkan bukan abadan lagi. Bima unzil wa ma unzil dzurriyyatina ummah. Lanjut sebelahnya, Farhan. Biha hukam. Panjang nih, mat arid li sukun. Yuk kita masuk ke mat selanjutnya, yaitu mat lazim musaqqal kalimi. Di buku BTK-nya ada gak bahas mat? Ada ya? Ada bahas mat tapi nggak ada mat ituan. Oh, mat wajib, mat tabi'i doang.
Mat far'inya nggak ada ya? Mat wajib muntasil, mat jaiz munfasil, mat silah. Mat silah. Oh. Ini kita lengkapin ya. Kita lengkapin obrolannya. Mat selanjutnya poin keempat, mat lazim mutsaqqal kilmi. Nah, atau saya sebutnya kalimi. Ya. Karena ada di satu kalimat. Mat artinya panjang, lazim pasti, musaqqal artinya diberatkan, kilmi berasal dari kalimat, kata atau kalimat. Huruf bacaan mat lazim musaqqal kalimi, yakni apabila mat tabi'i berhadapan dengan huruf yang bertasydid di dalam satu perkataan, dalam satu kalimat, makanya disebut kilmi atau kalimi, ya, dalam satu kalimat. Ya. Apabila mat tabi'i bertemu dengan mat tabi'i ini, ad-do, mat tabi'i ini do-nya, ya, ketemu lam bertasydid. Ya. Apabila mat tabi'i berhadapan dengan huruf yang bertasydid di dalam satu perkataan, ya, dol artinya sesat. Ya. Artinya sesat, yaitu dalam satu kalimat. Bagaimana cara bacanya? Cara membacanya harus dipanjangkan lebih dahulu sepanjang 3 alif atau 6 harokat, baru ditasydidkan. Jadi tasydid nggak boleh masuk dulu, nggak boleh humud dolin nggak boleh gitu, harus dipanjangin dulu, dipanjangkan 3 alif atau 6 harokat. Humud dolun, kayak di akhir surah Al-Fatihah tuh kan imam biasanya panjang tuh, waladdallin, ya kan? Hukumnya dia 6 harokat atau 3 alif. Baru tasdidnya masuk. Hati-hati jangan sampai tasdidnya nggak masuk. Kalau tasdidnya nggak masuk jadi mat biasa, ya. Waladdallin, jangan sampai begitu. Itu salah. Yang benar waladdall, baru masukin. Udah 6 ketukan baru masukin tasdidnya. Dallin. Bolin, boleh begitu, ditekuk-tekuk, yang penting panjang. Kalau mau ditekuk boleh, ya. Kalau memang sudah belajar magom, belajar qiraah sab'ah, cara bacanya bayati, nahwan, ros, sika, hijaz. Kalau udah belajar nada-nada itu boleh nanti divariasikan, ya. Yuk kita coba yuk bareng-bareng nih yang poin ke-3. Illadzallun. Silakan. Jangan ila, ya, tapi illa. Ini kecuali. Kalau ila artinya ke. Misalnya iladzallun berarti kepada kesesatan. Kalau illadzallun kecuali kesesatan. Hati-hati. Tasdid aja membedakan maknanya, ya. Selanjutnya di bawahnya mat wajib, ya. Jaa mat wajib. Lalu bertemu dengan musaqqal kalimi, ya. Mat lazim musaqqal kalimi. Ja'atit tammah. Silakan. Iya benar. Boleh tuh ditahan karena ini mim musyaddadah, ya. Hukumnya bisa 2, ya. Kalau mim musyaddadah, mim atau nun yang berbaris tasydid, maka dibaca gunnah atau ditahan 2 ketuk. Tammah. Boleh gitu. Selanjutnya fis silmi kaffah.
Sampai sini ada pertanyaan? Sampai 4 mat ini. Kalau mau dicatat silakan dicatat. Kalau buat apa informasi ya, buat jaga-jaga. Kalau lupa bisa lihat catatan lagi. Nanti baru kita setelah 5 ini, ntar kita ringkas dulu ya. Kita sampai jam berapa sih? Sampai jam berapa kita di jadwalnya? 8:30. 8:30 sampai jam 8. Hah? Sampai jam 8 aja yang dikitan. Kalau ngaji nggak kuat ya, kalau main game berjam-jam kuat ya. Masya Allah ya dunia. Kalau main game kalau depan handphone berjam-jam kuat loh. Kita nih dari bangun tidur sampai mau tidur lagi handphone lihat, baru ngaji sebentar, baru sejam aja udah aduh. Tusukin setan pantatnya, ayo cepetan pulang, ayo pulang. Oke, poin yang kelima, mat lazim mukhaffaf kilmi. Ya, ini diringankan. Yang tadi musaqqal diberatkan. Ya, ini diringankan. Ya, sama-sama dalam satu kalimat. Ya. Konsepnya sama, mat tabi'i bertemu. Nah, kalau yang tadi bertemu dengan tasdid, ini mat tabi'i bertemu dengan huruf yang berharokat sukun di akhir, tidak di akhir perkataan. Nah, contohnya, nih contohnya nih. Berapa panjangnya berapa banyak? 3 alif atau 6 harokat sama ya. Contohnya deh, ada di surah Yunus, ya, ada di surah Yunus. Al-ana, ya. Matobi ini alnya atau matobi ketemu sukun lam. Al-ana. Kelihatan tulisannya? Hadis, kelihatan gak hadis? Kalau ditanya jangan bingung ya. Apa bedanya mukhaffaf sama mutsaqqal kalimi? Apa bedanya? Halo. Tadi musaqqal kalimi pakai tasdid. Kalau mukhaffaf pakai sukun. Bedanya gitu. Sama-sama mat tabi'i. Kalau mat lazim musaqqal kalimi, dia setelah mat tabi'i ada tasdid, ada huruf yang bertasdid. Kalau mat lazim mukhaffaf kalimi, setelah mat tabi'i dia berbaris sukun. Al-ana. Bacanya gitu. Bacanya berapa banyak? 3 alif atau 6 harokat atau 6 ketuk. Jadi sampai sini. Apa kita mau lanjutin lagi? Kita bantai semuanya. Hah? Lanjutin lagi apa udah sampai sini aja? Cukup. Udah cukup. Oke. Satu lagi? Ya satu lagi matlain. Satu lagi deh matlain. Oke. Biar pas ya jam 8 ya. Poin ke-6 yaitu matlayin. Matlayin. Mad artinya panjang, layin atau lain, saya sebutnya matlin. Biasanya orang-orang nyebutnya matlin, ya. Lebih mudah, ya. Artinya apa? Lunak atau lemas, ya. Huruf bacaan disebut matlayin, yakni apabila ada huruf mad, baik yang berupa waw sukun, ya sukun maupun fathah, cara membacanya dengan lunak, ya. Didahului dengan huruf yang berharokat, ya. Nih contohnya, ya, didahului dengan huruf berharokat. Nih ghaib. Harusnya dia kan kalau mat tabi'i, ya sorry, ya kalau mat tabi'i kan harusnya kan fathah itu kan ketemunya
alif. Nah, kalau ini beda, fathah ketemunya iya. Ya bedanya nih mat lain. Ya lemas dia jadinya. Dan dia biasanya harus diwakofkan atau diberhentikan. Jadi ketika diberhentikan, baknya jadi mati. Baru ini jadi mat lain. Kalau baknya belum diberhentikan, belum jadi mat lain. Bil ghaibi belum jadi mat lain. Tapi kalau baknya diwakofkan, bak sama yaknya yaknya udah jelas sukun, baknya diwakofkan, maka baknya harus mati juga, harus sukun juga. Bil ghaib, ya. Bil ghaib, alaih, bacanya gitu, ya. Alaikum. Nah, ini sebenarnya ini bukan mat nih alaikum nih. Nih, ilaik nih baru nih mat nih. Ilaik, K-nya udah nggak dibaca lagi. Yadai, bacanya gitu. Li'ilafi Quraisy. Nah, kan ro-nya berfathah, ya-nya sukun, ketemu shin, shinnya diwaqaf, baru jadi mad. Li'ilafi Quraisy. Mat itu artinya panjang ya. Ila fihim rihlatasy syita'i was-shaif. Ya kan, soknya fathah kan? Fathah. Kalau mat lain itu fathah ketemu ya cirinya tuh. Fathah ketemu ya dan huruf hidup yang diwakafkan, yang diberhentikan, baru dia akan dibaca panjang. Fatamannawul maut. Nah, ini waw ya, bukan ya. Fathah ketemu waw nih. Yauma. Kauma. Ini maknanya jadi matiwat nih. Taubatuhum. Udah ya, sampai sini ya. Sampai mat lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.